Jadi kalau misalnya kita nih suami-suami, kaum suami sabar terhadap akhlak yang dimiliki oleh sang istri ngambek mulu, Allahu Akbar, ngomel mulu, Allahu Akbar. Sabar, tapi bukan berarti sabar kemudian diam, salah. Sabar sambil nasihatin, sabar sambil ngebenerin. Bisa dibenerin, bismillah. Enggak bisa dibenerin, cerai. Ngapain lagi? Ya jamaah, istri selagi masih dibenerin, bismillah. Ayo diajak lagi, diajak ngaji, diajak sabar, diajak sabar lagi. Bukan diajak miskin, diajak sabar. Andaikan miskinnya diajak sabar. Tapi kalau misalnya memang tuh istri diajak sabar nggak mau bilang gimana? Gitu. Punya dia, hak dia. Kalau misalnya dia udah nggak mau ngapain lagi? Laki nggak bisa untuk memaksa sang istri. Kalau kira-kira istri sudah tidak mempunyai kemauan kepada suaminya, apa dalam satu istilah, sudah nggak suka, udah nggak merasa infil apa? Ilfil, udah punya nggak ada ketertarikan lagi dengan suaminya. Mau ngapain? Ya, mau ngapain? Udah tuh istri udah nggak ada ilfil lagi kepada sang suami. Alhamdulillah. Itu kalau istri sudah tidak seperti itu, ada tanda bisa jadi memang kerusakan akhlak yang ada di dalam sang istri, atau mungkin penyakit batin yang dimiliki sang istri. Masa istri udah nggak punya daya tarik kepada sang suami? Aneh, ya aneh. Selagi istri masih dijadikan istri oleh sang suami, nggak ada kata-kata saya nggak suka sama sang suami, saya sama suami cuma terpaksa doang, nggak boleh. Dari awal harusnya, kalau misalnya kira-kira dari awal pernikahan atau dari awal tunangan, kasih tahu kalau saya nggak suka, bilang nggak suka. Kalau misalnya seseorang kalau sudah dinikahi, suka atau tidak suka, wajib suka kepada suaminya. Suka atau tidak suka, wajib suka kepada istrinya, wajib suka. Nggak suka, bagaimana sih ceritanya? Nah, dukunin istri boleh, tapi kalau dukunin pacar haram. Paham? Ibu-ibu, ini istri kita nih gak demen sama kita, padahal udah dinikahin, dukunin deh. Maksudnya dukun yang benar, bukan dukun santet, enggak. Kita datang ke guru gimana nih, masa istri saya gak ada sukanya sama saya, dibacain biar suka, nggak apa-apa itu. Itu maksud diartikan didukunin, maksudnya dalam arti yang baik. Atau nih, ibu-ibu punya suami hatinya nggak ada daya tarik kepada ibu-ibu, itu kan nggak apa-apa. Ibu dukunin, maksud dukunin dalam artian bukan dukun santet. Minta doa kepada guru, ngamalin agar sang suami sayang kepada ibu-ibu, boleh gak? Boleh. Gitu. Nah, kalau untuk dukunin pacar nggak boleh. Dukunin pacar, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, nggak boleh. Kan belum jadi. Tapi kalau udah jadi, bismillah. Baca pelintir Datuk Tasbih. Setiap malam baca lagi, biar dia suka. Gimana kalau misalnya suami istri nggak ada rasa suka? Suami istri nggak ada rasa sayang? Itu anak ada banyak, itu mah terpaksa. Astagfirullah. Kok punya anak terpaksa? Sebelum adanya anak kan ada satu proses. Tahu kan ibu-ibu? Proses, ada satu peperangan, entah itu perang Badar, entah itu perang Uhud, entah itu perang apa namanya, Masya Allah. Betul gak? Ada peperangan, masa perang disebut terpaksa? Gak bisa dong. Jangan mau enaknya doang, giliran ngomong sama orang saya terpaksa. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Jelek-jelekin suami nggak boleh, jelek-jelekin istri nggak boleh. Sekira-kira udah nggak suka, nggak usah pakai jelek-jelekin. Gitu. Jadi kalau ada suami sabar terhadap keburukan akhlak sang istri, dia bakal diberikan oleh Allah pahala seperti pahala Nabi Allah Ayyub. Ini bagus sekali nih, kalau suami-suami sabar terhadap istri. Dan sabarnya itu terus sang suami ngebina sang istri. Ngebina lagi, jatuh bangun lagi dalam rumah tangga.
Kadang dia kaya, dia miskin lagi. Ya Allah, dia miskin, dia kaya lagi, dia jatuh lagi. Dia udah punya usaha, bangkrut. Kemudian berbagai macam kehidupan, ada manis, ada asin, ada pahit dan sebagainya. Asamnya luar biasa. Mulai lagi gitu. Itulah kehidupan dalam rumah tangga. Memang tidak ada dalam rumah tangga itu mulus. Tidak pernah ada. Ya, hidup dalam rumah tangga mulus. Pasti ada cobaan. Makanya rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga yang bisa menjalankan cobaan. Gitu. Jadi biarin aja tuh omongan manusia. Ya, manusia cuma bisa menilai, yang menjalankan adalah kita. Fallahu ta'alahu bi'arba'ati umurin. Allah memberikan musibah kepada Nabi Allah Ayub 4 perkara. Sedikit gak ibu? Bu? Sedikit gak? 4 perkara. Sedikit gak? Bu? Tadi udah mau bilang dikit. Kan cuma 4. Ibu-ibu musibahnya banyak banget. Betul gak? Nah, berarti Nabi Allah Ayub sedikit dong 4 musibah. Nih kita lihat 4-nya itu apa dong. Jangan kita bilang sedikitnya 4. Allah memberikan bala musibah kepada Nabi Allah Ayub 4 perkara. Faqri malihi wa waladihi. Yang pertama, kehilangan harta dan anak. Beliau mempunyai harta banyak, bahkan diantara orang paling kaya. Kemudian sampai nggak punya harta sama sekali, sampai miskin papa. Yang tadinya punya anak kecil-kecil, kemudian anaknya meninggal dunia. Watamzigi jasadihi, dan terobek jasadnya, jasad beliau robek. Allahu Akbar, yarahmukillah. Nabi Allah Ayub itu jasadnya terobek-robek. Ini Nabi dan Rasul. Artinya terobek-robek, beliau mempunyai penyakit, gitu. Tapi penyakitnya bukan penyakit parah, gitu. Bukan penyakit seperti ini kan orang kalau udah penyakit jantung kan parah, penyakit diabetes parah, penyakit liver parah. Para Nabi dan Rasul memang tidak mempunyai penyakit model-model seperti itu. Tapi ini terobek jasadnya, beliau sendiri nggak merasakan bahwa jasadnya terobek-robek. Karena ada orang yang jasadnya terobek-robek sampai ya Allah, dagingnya runtuh, daging-dagingnya pada jatuhan. Allahu Akbar. Tapi beliau tetap sabar. Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, daging-dagingnya runtuh, tapi beliau nggak merasakan. Wa hajri jami'in nasi lahu ila zawjatahu. Dan larinya seluruh manusia dari beliau kecuali istrinya. Jadi seluruh orang mengecam beliau. Ya Allah, Akbar. Ini Nabi dan Rasul. Orang-orang nggak percaya kepada beliau bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Betapa dahsyatnya dakwah Nabi Allah Ayub. Yang tadinya punya harta banyak, hilang semuanya. Punya anak, anaknya meninggal dunia. Kemudian punya penyakit. Sampai penyakitnya itu beliau punya daging terobek-robek. Kemudian orang-orang pada meninggalkan beliau kecuali istrinya. Fainau kana lahu min asnafil mali ibilun. Beliau mempunyai harta, hartanya itu saking banyaknya, ada ibilun, ada unta. Wa bagalun, ada kerbau. Wa ghanamun, ada kambing. Wa fialatun, bahkan ada gajah. Gajah. Masya Allah. Orang bisa jadi punya unta, punya kambing, tapi belum tentu punya gajah. Ini punya gajah, gitu. Bukan kebun binatang doang yang punya gajah. Ini Nabi Allah Ayub sampai punya gajah, wa emurun, dan punya keledai. Komplit beliau punya harta kekayaan besar. Wa kana lahu 500 fidanin yatba'ha 500 'abdin. Beliau mempunyai 5 kotak yang isinya emas. 500 kotak yang isinya emas. 500 kotak yang isinya emas. Ini ingat nih, isinya emas semuanya. 500 kotak. Kalau 1 kotak, waduh, kita udah bisa orang paling kaya di kampung ini. 1 kotak kita punya. 1 kotak, tapi semuanya emas. Bisa jadi kita orang paling kaya di kampung ini. Kampung apa namanya ini? Kampung apa? Kampung Sunter. Bisa jadi. Itu kali bisa kita keruk. Kita punya emas 1 kotak. Masya Allah.
Ini nggak tanggung-tanggung. Emas 500 kotak yang isinya emas. Yang masing-masing satu kotak itu dibawa 500 hamba sahaya. Satu kotak dibawa oleh 500 hamba sahaya. Berarti satu kotaknya gede gak ibu? Ini ibu-ibu aja nggak sampai 100. Ini 500 hamba sahaya yang bawa kotak. Berarti dari sini sampai kemana dong? Dari sini sampai jalanan masih terus lagi. Kalau 500 orang, dari sini sampai jalanannya paling baru 100. Terus berjujur, Allahu Akbar. Satu kotak isinya emas, satu kotaknya itu 500 orang yang bawa. Saking beratnya tuh kotak, panjangnya. Berarti emasnya banyak dong kalau begitu. Likulli abdin imratun, yang satu hamba saya mempunyai istri. Jadi satu orang hamba itu ada satu istri. Wa waladin wa malin, dan mempunyai anak dan mempunyai harta. Berarti ada 1.500 yang membawa kotak. Ada anaknya, ada istrinya, dan masing-masing punya harta lagi. Betapa enggak kayanya Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam. Fakana mau salah satu nafarin, dan beliau mempunyai 3 anak. Gak ada aman Nabi. Yang 3 anak tersebut beriman kepada Allah. Wakana tidak punya anak. Wakana mau salah satu nafarin, yang ada di sisi beliau ada 3 orang yang beriman kepada beliau. Beliau Nabi dan Rasul, yang beriman sama beliau cuma 3 orang. Masya Allah. Kalau ada seorang ustaz mempunyai murid cuma 3 orang, malas dia mau jadi ustaz. Keluarlah jadi ustaz kalau begini jadinya. Punya murid 3 orang. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun cuma murid 3 orang. Ini Nabi Allah Ayyub punya murid berapa orang? 3 orang. Sabar beliau. Jadi dakwah itu jangan buru-buru mau terkenal, jangan buru-buru mau punya banyak murid. Jangan mau buru-buru biar dianggap orang hebat, jangan. Dan itu nggak benar. Kalau kita mau dakwah aja. Mereka para Nabi dan Rasul, ini contohnya Nabi Allah Ayyub, beliau punya umat cuma 3. Lihat, Nabi dan Rasul, Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam, ada di dalam Al-Quran. Isbir sabr Ayyub. Allah berfirman, sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Allah Ayyub. Wa kanu kaulan, udah gitu umatnya Nabi Allah Ayyub 3 orang tua semuanya lagi. Andai kan diajak perang nggak bisa, orang tua. Orang-orang udah pada tua, ya Allah. Kan kalau misalnya diajak perang, kan kalau misalnya tuh umatnya masih muda, umur 20 tahun, belasan tahun, 25, yang andaikan perang masih kuat, andaikan berdakwah di pelosok-pelosok masih kuat. Tapi kalau misalnya orang tua, baru kesana sedikit masuk angin, baru kesini sedikit lagi sakit, ya namanya orang tua, gitu. Tapi Nabi Allah Ayyub tetap sabar. Lihat tuh, kesabaran Nabi Allah Ayyub. Wakana iblisu la yu'jabu an syai'in minas samawati. Ketika itu iblis tidak terhijab dari langit. Di zaman Nabi Allah Ayyub itu iblis laknatullah bisa melihat ke atas langit. Dan bahkan iblis itu bisa melihat ketentuan-ketentuan Allah yang ada di atas langit. Bisa melihat tulisan. Bisa melihat tulisan yang ada di atas langit buat hamba-hambanya yang di muka bumi. Ini hamba matinya, meninggalnya kapan? Ini lahirnya kapan? Ini kerjanya apa? Itu ada di atas langit. Jadi iblis sering ngintip ke atas langit. Jadi di zaman Nabi Allah Ayyub masih seperti itu. Ketika baginda Rasulullah lahir, iblis udah nggak bisa ngintip-ngintip lagi ke atas langit. Jadi dengan berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, iblis sudah nggak bisa naik lagi ke atas langit. Ngintip-ngintip takdir untuk hambanya Allah nggak bisa lagi. Dengan berkahnya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayagifu fihinna haitsu ma'arada. Iblis itu bisa berdiri di atas langit menurut maunya dia. Jadi kalau misalnya dia mau di atas langit, mau diri jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, terserah dia. Orang dia bisa naik ke atas langit. Kalau udah bisa naik ke atas langit, bisa melihat takdirnya manusia. Allahu Akbar, sampai kayak gitu tuh.
Fasami'a salatal malaikati ala Ayyub. Akhirnya tuh iblis mendengar salawatnya malaikat kepada Nabi Allah Ayyub. Jadi malaikat bersolawat kepada Nabi Allah Ayyub. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja yang disolawatkan, para Nabi dan Rasul pun disolawatkan. Dan yang paling utama solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berada di bulan solawat, di bulan Sya'ban. Kita memasuki bulan, sudah memasuki bulan Sya'ban, mendekati nisfu Sya'ban. Malam Rabu besok nisfu Sya'ban. Jangan sampai ibu-ibu tidak menjalankan nisfu Sya'ban. Banyak orang yang mengatakan nisfu Sya'ban nggak ada dalilnya. Biarin buat dia nggak ada dalil. Buat kita dalilnya banyak. Ya jemaah, buat kita dalilnya banyak tentang dalil nisfu Sya'ban. Biasa orang yang nggak ngaji, mereka mengatakan bid'ah, dia nggak ngaji. Coba kalau misalnya kita ngaji, kita membahas tentang dalil tersebut. Seperti kita nggak tahu sebelumnya tentang kewajiban suami istri, karena kita nggak ngaji. Giliran kita ngaji, kewajiban suami banyak ya. Oh, kewajiban istri banyak ya. Kenapa? Karena kita ngaji. Sama. Sebelum kita ngaji, kita nggak tahu dengan dalil nisfu Sya'ban. Giliran kita ngaji, Masya Allah, dalil nisfu Sya'ban ini banyak, luar biasa. Kalau udah banyak, nggak percaya, berarti kalau dia nggak orang kafir atau orang munafik kalau begitu jadinya. Orang yang nggak percaya kepada dalil dari baginda Rasulullah, apalagi dia nggak percaya kepada Allah, dia kafir. Nggak percaya kepada Al-Quran, kafir dia. Nggak percaya kepada hadis Rasulullah, kafir dia. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Sampai iblis lanatullah mendengar salawat malaikat kepada Nabi Allah Ayyub. Fahasadahu, akhirnya malaikat dengki, iri hati. Makanya sifat dengki itu adalah sifat iblis. Kalau kita punya sifat dengki berarti sifat iblis. Ada tetangga kita baru punya mobil katanya, baru punya mobil, itu motor, mobil, dengki. Biarin aja, tetangga punya mobil 2 juga, alhamdulillah. Tetangga punya 3 mobil, alhamdulillah, nggak ada masalah buat kita. Tetangga punya motor 3, mau 4, mau punya pesawat juga, alhamdulillah. Emang nggak ada. Emang giliran dia bayar pajak, ya bayar pajak. Semakin punya bayar mobilnya banyak, pajaknya makin banyak, begitu gak? Ya, nggak ada masalah. Kenapa kita harus permasalahkan? Harusnya kita bergembira kalau ada saudara kita punya rezeki. Oh iya, bisa pinjam lagi. Kalau tetangga kita punya banyak mobil kan alhamdulillah, Masya Allah. Orang-orang tempo dulu tuh, kalau misalnya dia punya televisi Republik Indonesia, apa namanya? Televisi TVRI doang yang dilihat, dengki. Padahal mah andaikan tetangga dulu punya televisi, kita kan bisa nonton bareng. Betul gak? Saya rasain. Baik, zaman yang penuh keindahan, di mana setiap hari Minggu nonton di pos ronda. Betul gak ibu-ibu? Nonton baru pakai bedak nyil kucing. Masya Allah, satu RT nonton semuanya. Masya Allah, satu RT semuanya. Gitu. Sampai Pak RT-nya juga nonton. Gitu. Di samping kita ada Pak RT. Pak RT semua hidup ini, Masya Allah. Berkah, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu. Harusnya kan bersyukur. Kalau tetangga punya mobil, alhamdulillah. Punya tetangga punya rumah lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sakit hati sih, ibu? Tetangga punya kalungnya banyak, gede. Kenapa sakit hati sih? Aja beli ya. Kalau punya beli, kalau enggak udah alhamdulillah. Cegukan dia dalam bahasa Betawi. Cegukan. Ngambek kenapa ente? Tetangga beli kalung dia ngambek, la ilaha illallah, capek orang yang cegukan. Gitu. Kalau misalnya tuh perempuan cegukan, kalau lagi ngaji guru ngomong kemana dia cegukan. Capek. Orang yang cegukan nggak bakal dapet ilmu, nggak bakal jadi ustazah, nggak bakal jadi ulama, nggak bakal jadi wali. Cegukan. Dia pulang aja udah begitu. Lagi ngapa tuh? Memang dia cegukan. Ngambeknya gede, astagfirullahaladzim. Orang yang ngambeknya gede nggak layak untuk menjadi pemimpin. Ya, orang yang ngambeknya gede nggak layak menjadi
pimpinan, nggak layak jadi ulama, nggak layak. Jadi dengki ini, lihat, iblis dengki. Makanya kalau misalnya ada orang punya penyakit dengki, susah untuk diobatin. Dengki, susah untuk diobatin. Kecuali dia harus betul-betul tawadhu, dia harus ngaji dengan dalamnya. Gitu. Soalnya nanti kalau dia punya penyakit dengki, nanti dia punya penyakit sombong nanti akhirnya. Itu gengsi dia kalau udah punya penyakit dengki. Wagala, kemudian iblis berkata. Iblis ini berkata kepada Allah. Karena memang ketika itu iblis mampu melihat takdir yang ada dari atas langit. Ilahi, ya Allah ya Tuhanku. Iblis juga mengaku bahwa Allah sebagai Tuhannya. Itu saking dahsyatnya tuh iblis. Iblis tahu bahwa Allah Tuhannya, tapi dia nggak sembah Allah. Tapi ini orang-orang yang ada, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, udah nggak tahu Allah sebagai Tuhannya, nggak nyembah Allah lagi. Berarti mana yang lebih parah, iblis atau mereka? Mereka. Kalau iblis tahu Allah Tuhannya, tahu iblis Allah sebagai Tuhannya, cuma dia nggak mau nyembah. Ada manusia nggak tahu Allah sebagai Tuhannya, nggak mau sembah Allah lagi, ancur-ancuran kalau begitu jadi. Itu, na'udzubillah min dzalik. Ilahi ya Allah ya Tuhanku. Nazartu fi 'abdika Ayyub, aku melihat dalam kepribadian hamba engkau namanya Ayyub, maksudnya Nabi Allah Ayyub. Fawajadtuhu syakiran hamidan, aku tahu dan aku jumpai bahwa Nabi Allah Ayyub itu orang bersyukur dan orang yang selalu memuji engkau. Ala walawib talaitahu, ya Allah, mungkinkah engkau memberikan musibah kepada dia? Terlihat memang dengki. Nabi Allah Ayyub lagi enak-enak zikir, lagi asik-asik zikir. Ya Allah ya Tuhan, kasihlah dia musibah. Yang ngomong siapa? Iblis. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyumpahin keburukan, berarti dia iblis. Biar dia jatuh, Masya Allah. Biar dia miskin. Emang dia tuh emang setan, astagfirullah. Ente setan. Ngomongin orang setan, ente setan, bahkan lebih daripada setan. Betul gak? Ngomong bahwa orang itu setan, itu udah setan duluan. Serem. Gitu. Setan tuh, nggak boleh kita ngomong-ngomong kayak gitu. Kasar-kasar amat sih kita sebagai seorang muslim. Kita muslimah ngomong kasar luar biasa. Jangan. Yang ngomong-ngomong kasar itu iblis, bukan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian iblis berkata, ala walau ibtalaitahu ya Allah, engkau berikan bala kepada dia. La raja'a an syukrika wa ta'atika, niscaya dia bakal kembali tidak bersyukur dan tidak taat kepada engkau. Kalau engkau berikan musibah, dia nggak bakal syukur lagi ya Allah. Dia nggak bakal taat lagi kepada Allah. Maka Allah, akhirnya Allah berfirman kepada iblis, Intalik, berangkat engkau wahai iblis. Faqad sallatuka ala malih, aku serahkan kepada engkau untuk menghabiskan hartanya. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis, aku serahkan kepada engkau wahai iblis untuk menghabiskan hartanya. Benar, dihabisin sama iblis lah harta-harta Nabi Allah Ayyub. Fantalaga, kemudian iblis berangkat. Wa jami'u afariti syayatin wal jin, dan seluruh ifritnya setan dan jin. Jin ifrit datang semua. Makanya kan ada namanya jin apa? Jin ifrit. Jin ifrit itu. Ini semua ifrit. Semua jin ifrit. Dari kelompok setan, dari kelompok jin, kumpul semuanya untuk mengambil harta kekayaan Nabi Allah Ayyub. Wa qala lahum, kemudian Allah berfirman kepada setan dan jin, qad sallatu ala mali Ayyub, aku sudah serahkan untuk menghabiskan harta Ayyub. Silakan kalau engkau mau ambil. Atau engkau mau melakukan apa terhadap hartanya hambaku ini Ayyub, silakan. Jadi udah diizinin sama Allah. Ini gara-gara si iblis dengki sama Nabi Allah Ayyub. Wa qala li ifritin minha, kemudian Allah berfirman kepada ifrit, I'til ibila wa ru'ataha,
ambil onta dan orang yang menjaga onta. Tahrigah, silahkan kalau kamu bakar. Akhirnya ontanya dibakar, onta Nabi Allah Ayub dibakar. Semaja iblis ila Ayub, kemudian setelah membakar onta dan penjaga-penjaga ontanya, akhirnya iblis datang kepada Nabi Allah Ayub. Fawajadahu qa'iman yusalli. Ketika iblis datang kepada Nabi Allah Ayub lagi diri dalam keadaan salat. Karena salat mereka para nabi dan rasul tidak sebagaimana salat kita. Para nabi dan rasul bisa jadi salatnya ada yang diri saja udah. Ada yang duduk saja ada. Ada yang ruku saja. Ada yang itidal saja. Makanya salatnya kita, salatnya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad itu perpaduan dari salatnya mereka para nabi dan rasul. Kita makanya ada diri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Itu kalau nabi-nabi dulu kalau udah diri aja. Allahu Akbar diri. Salamnya Allahu Akbar dalam keadaan diri. Atau ada di antara mereka duduk, ya udah duduk saja. Sebagaimana salatnya mereka juga para malaikat. Malaikat zaman-zaman dahulu sebelumnya Nabi Muhammad, salatnya ada yang diri saja, ada yang duduk saja, ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja. Makanya Nabi Muhammad penyempurna para nabi dan rasul. Dan kita ikut berkah. Akhirnya salat kita ada gerakan diri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada bangun di antara dua sujud lagi, ada kemudian berdiri lagi rakaat kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Fawajadahu qa'iman yusalli, kemudian iblis menjumpai Nabi Ayub dalam keadaan berdiri sambil salat. Artinya beliau salatnya dalam keadaan berdiri. Faqala lahu, kemudian iblis berkata kepada Nabi Ayub, ahraqtun nara ibilaka, ahraqatin naru ibilaka wa ru'ataha. Api sudah membakar onta dan penjaganya. Faqala Ayub, kemudian Nabi Allah Ayub menjawab, Alhamdulillah. Sedikit pun beliau enggak pernah merasa kecewa. Sedikit pun Nabi Allah Ayub enggak merasa kecewa bahwa hartanya hilang. Yang beliau ucapkan adalah Alhamdulillah. Kita kalau dompet kita hilang bagaimana ibu-ibu? Benar nih. Hartanya hilang. Ini baru satu gelas jatuh aja udah satu RT ke rumah. Satu gelas, padahal satu gelas berapa harganya sih? Satu gelas, apalagi namanya satu piring. Anak kita yang jatuh berisiknya luar biasa. Allah Akbar, berapa sih harga gelas? Berapa sih harga piring dan sebagainya? Gak punya duit, ngomong-ngomong sama tetangga. Enak banget ya kamu setiap hari makan sayur bayam. Kamu enak banget ya makan pakai lauk. Saya nih gak punya duit, ngomong. Astagfirullahaladzim. Nabi Ayub yang tadinya kaya sampai gak punya kekayaan, yang beliau ucapkan adalah Alhamdulillah. Ini Nabi dan Rasul ini jamaah sekalian. Yang kita ikuti, kenapa kita disuruh ngikutin Nabi dan Rasul kayak begini? Untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kiblat kita Nabi dan Rasul. Gak boleh kiblat kita kepada selain Nabi dan Rasul. Berantakan nanti pada akhirnya. Wa a'taniha huwa akhidha. Dialah Allah yang maha memberi, dia juga Allah yang maha mengambil. Jadi Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Emang punya Allah, itu kata Nabi Allah Ayub. Aku tadinya nggak punya, kemudian Allah kasih. Mau Allah ambil lagi, emang silahkan. Seharusnya kita seperti itu jamaah sekalian. Kita yang tadinya nggak punya apa-apa, sampai kita pada akhirnya punya. Pada akhirnya diambil lagi oleh Allah, alhamdulillah. Itulah yang kita pahami tentang hakikat kehidupan. Kalau kita paham tentang hakikat kehidupan, berarti kita nggak perlu pusing dong. Nggak perlu pusing. Kenapa? Kita punya. Dan punya kita, punya Allah. Andaikan kita nggak punya, nggak apa-apa. Itu semuanya datang dari Allah.
Yang tadinya kita punya harta, nggak ada masalah. Ini berapa banyak orang yang tadinya kerja, nggak kerja, dia pusing. Yang tadinya punya duit, nggak punya duit, dia pusing. Padahal dia kerja aja. Ya. Dia cari duit, Allah yang bakal ngasih. Allah berubah status gak? Yang dulunya Allah, kemudian sekarang berubah status selain dari Allah. Bu, berubah gak? Ya, Allah yang maha memberikan rezeki. Dari zaman dahulu Allah maha memberikan rezeki, sampai sekarang yang akan datang Allah maha memberikan rezeki. Kenapa harus kita takut? Bahwa dialah Allah yang maha memberikan rezeki. War-Razzaq. Tsumma fa'ala mithla dzalika bil ghanami. Kemudian iblis melakukan seperti itu, yaitu membakar yang pertama onta-ontanya, kemudian kambing. Wa ru'ata, dan penjaga-penjaganya. Kambingnya kemudian dibakar semuanya. Tsumma ja'a ila Ayyub wa qala lahu, kemudian setelah membakar kambingnya Nabi Allah Ayyub, datang ke Nabi Allah Ayyub. Kemudian lagi nasafatir ruhu zar'aka, berkata iblis kepada Nabi Allah Ayyub, angin puting beliung sudah menghabisi sawah ladang kau. Angin, ya, angin puting beliung sudah menghabisi sawah ladang kau. Fahamidallah wa asna alaih. Akhirnya Nabi Allah Ayyub mengucap alhamdulillah. Ini iblis makin lama makin benci nih sama Nabi Allah Ayyub. Udah harta kekayaannya dihabisin, tapi ucapannya semuanya alhamdulillah. Makin benci. Emang setan. Gitu. Nggak pernah ada habis-habisnya untuk menggoda hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Setan emang. Semoga iblis, kemudian kemudian iblis datang lagi ke Allah. Udah kecewa nih iblis, datang lagi ke Allah. Sallitni ala waladihi, ya Allah, serahkan anaknya ya Allah. Kalau tadi hartanya aku sudah bakar semuanya ya Allah, tapi dia masih tetap memuji Engkau. Sekarang anaknya. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada iblis, intalik, berangkat engkau. Kalau mau engkau ambil anaknya, ambil, silahkan. Qad sallatuka ala waladih, aku sudah serahkan buat engkau untuk mengambil nyawa anaknya. Anaknya yang masih kecil-kecil, Masya Allah, tuh lihat entar sejarahnya. Fadhaba ila waladi, akhirnya tuh iblis datang ke anaknya Nabi Allah Ayyub. Wa zalzala bihimul ghasra, akhirnya iblis menggoncang istananya Nabi Allah Ayyub. Nabi Allah Ayyub dari punya istana, istananya digoncang. Kalau istananya goncang, hancur. Mengenai anaknya, meninggal. Waghallabahu alim, kemudian tuh istananya dibalik, tanahnya dibalik, kemudian dibalikan lagi. Waduh, lebih daripada gempa. Kalau kemarin gempa yang ada di Suriah dan atau yang ada di Turki 8 magnitudo, kecil dibanding ketika anaknya Nabi Allah Ayyub dipotong beliungkan dengan gempanya iblis laknatullah alaih. Digoyang. Kali ini kan goyang dari bawah. Ya, kemarin Turki dan Suriah itu goyangan dari bawah. Ini dari bawah ke atas, kemudian digoyang lagi. Allahu Akbar. Akbar. Wa ghallabahu alaihim famatu jami'an, kemudian digoncang bumi tersebut oleh iblis sampai akhirnya anak-anak Nabi Allah Ayyub meninggal semuanya. Allahu Akbar. Lihat nih, gimana nih derita Nabi Allah Ayyub. Sumaja ila Ayyub wa akhbarahu bimauti waladih. Kemudian iblis datang kepada Nabi Allah Ayyub dan memberikan kabar dengan kematian anaknya. Fastaghfara, ketika itu mendengar kabar bahwa anaknya meninggal, baru Nabi Allah Ayyub istighfar, astagfirullah. Baru terasa harta sih hilang, nggak ada masalah. Tapi kalau anak, lu terasa, betul gak? Orang bisa jadi ngambil harta, biarin dah. Tapi kalau lu pukul anak gua pukul lu. Gitu. Lu jelekin anak gua yang datang. Gua sebagai panglimanya untuk membela anak gua. Anak lah. Dalam istilah Betawi kan kayak gitu.
Betul gak? Jangan sampai ada anak kita yang apa namanya, yang mukul anak kita. Kalau mukul siap, mau perang. Dari mulai sekarang siap perang. Kenapa? Anak belahan jiwa. Tapi kalau harta diambil nggak ada masalah. Ini Nabi Allah Ayub baru terasa. Kemarin hartanya diambil semuanya, sawah ladangnya semuanya diambil, emasnya diambil. Alhamdulillah. Giliran meninggal anaknya, astagfirullahaladzim, baru terasa. Kalau udah berbicara tentang anak, karena anak adalah kehidupan jamaah sekalian. Betul gak? Tapi gimana nih Nabi Allah Ayub? Ketika anaknya sudah meninggal, bagaimana? Semoga tetap beliau sabar. Walaupun beliau mengucap astagfirullah, tetap beliau beribadah kepada Allah. Nggak ada putusnya lagi. Sampai pada akhirnya tuh iblis makin kejam lagi kepada Nabi Allah Ayub. Datang lagi iblis kepada Allah, "Sallitni ala jasadih." Ya Allah, ya Tuhanku, kalau begitu jadinya berikan aku kekuasaan untuk merobek tubuhnya. Jadi itu iblis mau merobek tubuh Nabi Allah Ayub. Astagfirullahaladzim. Kita baru puyeng sedikit nggak ngaji. Bu, baru puyeng sedikit nggak ngaji. Baru sakit gigi sedikit nggak ngaji. Ini lihat Nabi Allah Ayub, badannya udah robek-robek, hancur-hancuran, tetap sholatnya habis-habisan, bahkan dakwahnya luar biasa. Bahkan kita nggak boleh mengatakan itu kan Nabi. Yang kita ikuti memang siapa? Ya ibu-ibu, nggak boleh. Kan banyak orang mengatakan itu kan Nabi Muhammad, itu kan Nabi dan Rasul. Iya, emang kita mau ikutin siapa? Yang kita ikutin Nabi Muhammad, yang kita ikutin para Nabi dan Rasul. Itu adalah kacanya kita, itu adalah kiblatnya kita. Kalau kita nggak mengikuti mereka, kita mau ngikutin siapa? Gitu. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu jamaah sekalian. Kelihatan sederhana, tapi itu merusak iman. Ibu-ibu, saya kan bukan seperti Sayyidatuna Khadijah. Emang siapa yang bilang ente seperti Sayyidatuna Khadijah? Saya enggak seperti Sayyidatuna Aisyah. Siapa yang bilang ente seperti Sayyidatuna Aisyah? Tapi ente ikutin Sayyidatuna Khadijah dong. Ente ikutin Sayyidatuna Aisyah dong. Walaupun enggak seperti Sayyidatuna Khadijah, tidak perjalanannya mendekati seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Zainab, ya kan? Sayyidatuna Fatimah. Faqala, kemudian Allah berfirman, "Sallatuka ala jasadih." Aku serahkan buat engkau untuk merobek jasadnya. Silahkan, kalau engkau mau robek, silahkan. Silahkan, ya iblis, kalau engkau mau robek silahkan. Jadi ini Allah ngomong kepada Nabi Allah Ayub, ngambulin kepada Allah ngomong kepada setan, kepada iblis, lagi ngambulin. Ayo deh, hamba aku walaupun kau mau merusak semuanya, tetap dia bersyukur kepadaku. Dia tetap beriman kepadaku. Itulah hambanya Allah. Ini ada orang miskin sedikit, dikasih Indomie, beda agama, pindah agama. Dikasih pendidikan sedikit, pindah agama. Betul gak? Masya Allah, Masya Allah. Baru dikasih ide sedikit, buka jilbab. Baru dikasih tahu sama nenek-nenek, ini gara-gara ibu-ibu ngaji-ngaji melulu, anaknya pada kelayar keluyuran, nggak pada ngaji. Biarin aja mau nenek-nenek ngomong. Ya nenek-nenek aturan mikirin sajadah. Besok mau meninggal. Iya, tuh nenek-nenek besok mau meninggal. Nggak jadi orang mikirin ibu-ibu pada ngaji. Dengan seperti itu, lebih banyak lagi pada ngaji. Ngaji yang lebih banyak, biarin. Gitu. Ibarat kalau misalnya di per, tahu gak per ibu-ibu? Ibu-ibu tahu gak per? Ibu-ibu kan dekat dengan per, Jakarta Per. Sini. Jakarta Per itu Jakarta Melar, namanya per. Bahasa saya, bahasa Betawi namanya per. Makanya Jakarta Per, orang Kemayoran melar-melar. Namanya per, kan per, gitu lagi. Jadi ibu-ibu dekat dengan Jakarta Per. Gitu. Itu saya tahu dari ilmu Bokir dan Bu Nur itu. Ya, bahwa Jakarta kita Kemayoran adalah Jakarta Per, Jakarta Melar. Jadi orang semakin ditekan semakin melar tadi. Jadi ulama semakin banyak musibah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nabi Allah Ayub semakin dapat balanya musibah, makin tinggi di sisi Allah. Iblis makin mangkal.
Ayub udah diginiin masih tetap gitu juga si Ayub. Terlihat hambanya Allah. Coba deh, ibaratnya jelek-jelekin ulama makin tinggi kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita atau orang-orang yang menjatuhkan ulama makin runtuh di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya tuh Allah berfirman, "Sallatuka ala jasadi," aku serahkan kepada engkau wahai iblis untuk merobek jasadnya. Ghairu qalbihi wa lisanihi wa aqlihi, tapi jangan kau robek hatinya. Karena hati kan untuk zikir. Hati itu untuk mempunyai kekuatan. Lisannya untuk berzikir, wa aqlihi untuk berfikir. Jadi tiga tersebut jangan engkau robek. Hati, lisan, dan akal. Selain itu silahkan. Insyaallah. Emang setan namanya setan, emang setan. Insyaallah. Fadzahaba ila Ayyub, akhirnya tuh setan, rajanya setan iblis nih. Akhirnya si iblis datang kepada Nabi Allah Ayyub. Fawajadu sajidan. Ketika tuh setan iblis menjumpai Nabi Allah Ayyub masih tetap sujud. Allahu Akbar. Padahal udah gak punya apa-apa. Harta nggak punya, istana udah nggak punya, kekayaan udah nggak punya, anaknya udah meninggal dunia, masih tetap sujud. Fajai min gibali wajhi, kemudian tuh iblis datang ketika Nabi Allah Ayyub lagi sujud, itu dari arah mukanya. Tuh iblis datang mendekatin Nabi Allah Ayyub lagi sujud, datang kayak begitu. Kemudian wa nafakha fi min khiraihi nafkhatan, disembur di telinganya iblis. Gitu. Ishta'ala minha jasadu, akhirnya tuh jasadnya Nabi Allah Ayyub terbakar. Iblis. Jadi kalau misalnya ada ulama tuh, misalnya ada yang ngebakar ulama nggak ada masalah, yang ngebakar ulama yang jadi masalah iblis. Kok ulama bisa dibakar, Nabi Allah iblis saja bisa kebakar, ya kan? Ini Nabi Allah Ayyub bisa kebakar, ya ulama juga bisa kebakar. Kok ulama bisa disantet, bisa aja. Oh, ulama kok bisa disantet, ulama bisa ini dan itu, bisa emang karena emang lagi ada apesnya. Meninggal dunia, tapi meninggal dunianya huzul khatimah. Tapi yang nyantet su'ul khatimah tetap baik di sisi mereka. Di sisinya Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang disantet itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa nafakha fi min khiraihi nafkhatan ishta'ala minha jasadu. Wa waqa'a fi hikka, akhirnya mulai gatal Nabi Allah Ayyub. Gatal. Sampai gatalnya luar biasa diceritakan. Fahakaha bi adfari, sampai Nabi Allah Ayyub garuk dengan kuku-kukunya. Saking dahsyatnya tuh gatalnya. Hatta sagotot kulha, sampai pada akhirnya daging-dagingnya Nabi Allah Ayyub runtuh semuanya. Penderitaan Nabi Allah Ayyub. Kita kan nggak ada seberapanya. Baru digigit nyamuk, digigit nyamuk. Belajar lagi tuh sama suami, mana nyamuk mana nyamuk lagi. Ada aja lagi. Ente ketemu nyamuk juga ente lari. Atau bapaknya nyamuk yaitu tawon. Itu lagi sholat Allah Akbar, pakai sarung doang, nggak pakai apa-apa. Ya, di tahun ini masuk lagi. Ya kan? Makanya la ilaha illallah. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri saya dan kepada diri suami ibu-ibu. Amin. Musibah enggak? Musibah dunia dan musibah akhirat. Tawon pakai ngantuknya daerah khusus lagi. Digaruk dengan kukunya. Pada akhirnya badannya hancur berantakan, jatuh berguguran. Tumahaka bil masuhil khajna. Kemudian akhirnya nggak cukup dengan kuku, akhirnya dengan benda-benda yang keras. Gatal gitu. Suma bil fikhari wal hijara, kemudian sampai untuk batu itu dung apa namanya? Linggis.
Garuk pakai linggis. Ini contohnya nih linggis. Gitu. Wal hijarah, dan dengan batu. Batu yang gede-gede, saking gatal. Tapi tetap Nabi Allah Ayub menyembah Allah. Tetap berdakwah. Masya Allah. Padahal ini penyakit yang gak pernah bisa diderita oleh siapapun di alam dunia ini. Tapi Nabi Allah Ayub tetap. Nah kita nih, ini artinya buat rujukan buat kita. Kalau Nabi Allah Ayub sebegitu penderitaannya masih tetap sholat, ngaji, dakwah. Kita baru sakit, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Betul gak ibu? Baru hujan dikit, hujan, emang apa? Baru dikit panas sedikit, akan ada payung. Nggak ada payung ya, jadi udah hujan-hujanan aja. Gitu. Andai kan nggak hujan-hujanan, ya ngadem sedikit pelan. Atau gimana ceritanya? Andai kan nggak memungkinkan, tetap niat untuk haji. Alhamdulillah. Falam yazal yahukku hatta taqatta'a jasaduhu aitan. Sampai pada akhirnya beliau tetap menggaruk-garuk jasadnya sampai runtuh jasadnya, sampai ketika itu orang mencium bau. Padahal beliau tidak bau. Karena yang mencium adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir menciumnya bau, padahal beliau tidak bau. Karena jasad Nabi dan Rasul tidak bakal bau. Ya, jasad Nabi dan Rasul tidak bakal bau. Ini bau karena penciuman orang kafir. Orang kafir nyium bau. Gitu. Tapi orang Muslim nggak pernah mencium Nabinya adalah bau. Nggak pernah mencium bau ulama adalah bau. Gitu. Ulama aja nggak bau, bagaimana Nabi dan Rasul? Ulama aja nggak bau, bagaimana Nabi dan Rasul? Dibuktikan kalau misalnya di janggal itu hutan, di janggal, di hutan. Kalau kita betul-betul ulama bila ada macan, kita serahin aja diri kita. Macan nggak bakal ngerobek-robek diri kita. Kalau kita benar-benar ulama. Ibu-ibu ustazah, ibu-ibu misalnya jadi ustazah, tapi ustazahnya benar. Tahu-tahu ini kan cuma sekedar contoh, bukan doain. Jatuh di pasar Minggu. Pasar Minggunya bukan kampung pasar Minggu, tapi kampung hutan. Kampung hutan pasar Ciputat. Ini pasar kampung hutan artinya di tempat hutan. Di tempat macan di situ. Ragunan gitu. Itu insya Allah macan nggak bakal gigit ibu-ibu. Kalau ibu-ibu betul-betul ustazah. Tapi ingat, betul-betul ustaz. Nah, tapi kalau ustazahan digarot juga tuh Mbak. Kunyuk aja bisa garot ibu-ibu. Kunyuk. Apa kunyuk? Monyet. Bisa garot. Tapi kalau ibu-ibu benar, ustazah benar, nggak bakal tuh kunyuk bakal gigit ibu-ibu. Gitu. Kunyuk aja hormat kepada ulama-ulama. Kalau di situ ada darahnya Nabi Muhammad SAW, itu singa nggak bakal mau ngemakan. Bagaimana ini adalah Nabi dan Rasul, Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Jadi itu yang nyium baunya itu adalah mereka orang-orang kafir. Orang Muslim nggak pernah mencium bau nabinya sendiri, tidak pernah. Fakhrajahu ahlul qaryati, sampai pada akhirnya Nabi Allah Ayub diasingkan dari penduduk kampung. Nabi diasingkan. Betapa dahsyatnya dakwahnya Nabi Allah Ayub. Wa ja'aluhu ala kinasatin lahum, dan Nabi Allah Ayub ditaruh di tong sampah. Ini Nabi dan Rasul ditaruh di tong sampah. Nah kita baru nggak makan sedikit, kita bilang saya adalah manusia yang paling miskin di dunia. Ngambek sama Allah, ngambek sih sama Allah. Ya Allah, yang lain udah punya baju lebaran, saya belum. Astagfirullah. Ya Allah, yang lain udah punya kacang mede, saya belum. Ya Allah, yang lain udah punya nastar, saya belum. Lagi ngapain tuh? Udah gitu dia bikin nastar, akhirnya nggak sholat tarawih, rugi. Sholat tarawih enggak, nastar iya. Padahal habis itu nastar yang habisin tetangga. Ambil dah tuh gitu. Tarawih enggak, akhirnya nastar juga habis. Jangan dong, jangan kayak gitu dari ibu. Rugi ibu. Ya, mau bikin gorengan dah, tapi enggak sholat tarawih. Mau bikin nastar, mau bikin kacang mede biar
Lebaran menarik. Apa menariknya? Menarik Ramadan kalau kita menjalankan tarawih. Kalau kita meninggalkan tarawih nggak ada menarik-menariknya. Apakah Idul Fitri dengan makanan yang banyak? Enggak. Gitu. Ini banyak sekali nih penyakit ibu-ibu, apalagi kalau udah mendekati Idul Fitri. Makin lama lupa dengan masjid dan musola. Yang dia ingat nastar, kue salju, kemudian kacang, kemudian kacang mende, kemudian apa lagi? Biji ketapang, Masya Allah. Biji ketapang sih awal-awal Idul Fitri nggak ada yang makan. Ketapang. Tapi kalau udah sebulan habis. Lapar. Apalagi yang giginya masih utuh, Masya Allah. Dilembekin dikit, ditaruh air panas, Masya Allah. Giginya udah ompong. Kayak makan bubur. Giginya udah ompong, mau ngapain lagi udah. Itu. Kan Idul Fitri kan enaknya kalau kita jalanin perintah Allah. Ngapain kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idul Fitri cuma seharian doang kan. Ya ibu. Udah zuhur juga udah sepi. Yang di tangan tuh hawanya dong. Bener Idul Fitri hari raya, tapi udah zuhur sepi. Yang tadinya di bulan suci Ramadan zuhur rame, giliran Idul Fitri zuhur sepinya luar biasa. Betul gak ibu-ibu? Terus ngapain dong? Kan itu hari semuanya agung di sisi Allah. Kenapakah kita melupain Ramadan untuk hari yang satu? Atau untuk Syawal, ninggalin Ramadan, ninggalin puasa dan sebagainya. Buru-buru untuk enggak sholat tarawih. Buru-buru enggak sholat, enggak baca doa. Buru-buru untuk goreng ini, goreng itu, goreng ini, goreng itu. Jangan. Kalau mau goreng aja, tapi tetap tarawih. Kalau mau bikin nastar aja. Kalau mau beli juga nggak ada masalah. Kalau punya duit, udah. Ya ibu, rugi ibu, rugi. Fa'akhrajahu ahlul qaryati, kemudian penduduk kampung mengeluarkan Nabi Allah Ayyub dari kampungnya, wa ja'aluhu ala kinasatin lahum, kemudian penduduk kampung menaruh Nabi Allah Ayyub di tong sampah. Ini Nabi dan Rasul ditaruh tong sampah. Tetap Nabi Allah Ayyub beriman kepada Allah, sholat, ibadah, dakwah. Wa ja'alu lahu harikan, dan dijadikan buat Nabi Allah Ayyub itu ada tanda di tong sampah tersebut. Wa hajarun nasu, manusia seluruhnya, orang-orang semuanya menjauhinya. Kulluhum semuanya. Ila zaujatahu al-musamma Rahmah, kecuali istrinya yang namanya Rahmah. Emang Rahmah, emang luar biasa. Namanya aja udah Rahmah, kasih sayang. Ya kan, Nabi Allah Ayyub punya istri namanya Rahmah. Sayang betul. Jadi tetap mendekatin suaminya, tetap berbakti kepada suaminya. Nah kira-kira istri kita kayak gitu kan? Walaupun kita udah bagaimana kayak begitu kan? Istri kita Insya Allah. sudah terbukti kan? Dikit lagi. Banyak. Dikira hari malah dikit. Banyak. Kalau dikit banyakin lagi. Amin. Gitu. Allah. Kita dari kaya sampai miskin, nggak punya apa-apa terus. Ya Allah, sampai ya Allah, orang-orang udah pada takut sama kita. Istri kita yang dekat. Insya Allah, cuma Masya Allah. Itu istri yang salehah, ibu-ibu. Dan giliran suami lagi punya duit, abang sayang. Nggak punya duit, abang tendang. Udah gitu suaminya dikasih racun lagi. Dikasih racun tikus, dia biar mati. Udah yakin gue. Nanti kan kalau misalnya tuh dia mati, gue kawin lagi, gastong. Gak benar tuh istri kayak gitu. Nauzubillahi min. Dan itu banyak. Saya ngomong kayak gini bukan karena gak ada contoh, banyak. Lalu suaminya dikasih racun. Astagfirullahaladzim. Udah gitu gak mati lagi. Nyusahin dia gini. Bandus ente jadi istri. Gitu. Fakaina takhdumu bima yuslah. Istrinya itu selalu mengabdi kepada Nabi Allah Ayyub untuk kemaslahatan Nabi Allah Ayyub. Selalu mengabdi. Fatatihi bit'am, selalu memberikan makanan. Wa hajaru salatatul ladina amanu wa lam yatruku dinahum. Wa hajarahu ats-tsalatah alladziina aamanu wa lam yatruku dinahum. Kemudian beliau ditinggalkan oleh
3 muridnya yang selalu beriman, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan agama mereka. Murid-muridnya juga yang jauh, tapi tetap beriman kepada Nabi Ayub. Cuma istrinya yang udah betul-betul seorang diri, Nabi Ayub dan istrinya yang ada di tong sampah. Ngasih makan untuk Nabi Ayub, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Nabi Ayub. Sakitnya udah luar biasa. Akhirnya udah lama punya penyakit seperti itu, diperintahkan oleh Allah untuk mandi. Mandilah engkau ya Ayub. Mandi. Akhirnya setelah mandi, dari mandinya Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam langsung bercahaya. Dan Nabi Allah Ayub yang memang sudah ganteng, lebih ganteng lagi. Tubuhnya semua bercahaya. Makin mangkal lagi tuh iblis. Waduh, kalau hambanya Allah memang kalau udah dapat musibah, bukan makin jatuh, makin kuat. Tuh lihat tuh iblis. Padahal kan iblis sudah pengalaman untuk salah menjatuhkan Nabi dan Rasul. Betul gak? Tapi tetap aja untuk menjatuhin kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena iblis mau mempunyai pengikutnya lebih banyak lagi nanti di dalam api neraka. Emang iblis gak pernah ada bosen dalam merusak diri kita. Kita juga jangan bosen dong ngaji. Jangan pernah bosen. Biar tuh iblis makin benci sama kita, biarin dah. Ibarat kalau tuh iblis lagi ngodain kita godain iblis lagi. Iblis bilang, kita ngaji. Terus itu kan ketika kita ngaji ngodain iblis, makin mangkal tuh gitu iblis. Udah dicoba dia masih ngaji lagi, udah dicoba lagi dia masih ngaji lagi, masih sedekah lagi. Udah gitu pakai nisfu Sya'ban lagi. Udah gitu pakai puasa kuat lagi. Masya Allah dia khatam Quran, Masya Allah. Sebelum-sebelumnya nggak pernah khatam Quran, sekarang dia khatam Quran. Masya Allah, sama Masya Allah. Makin mangkal. Makanya mulai sekarang bagaimana kita mangkalin iblis. Bisa gak? Dengan ibadah semuanya, insya Allah. Nah itu pahala suami yang sabar terhadap kelakuan sang istri. Jadi dapat pahalanya seperti pahala Nabi Allah Ayub. Besar gak? Tadi kita dengar ceritanya betapa luar biasa penderitaan Nabi Allah Ayub. Nah penderitaan tersebut bisa didapati pahalanya kita kalau kita sabar terhadap istri. Kadang kan istri ngambek nggak ada sebab. Betul gak ibu-ibu? Bu? Ya. Ibu? Ya. Ngambek nggak pakai sebab. Lah nggak ada hujan, pakai gerimis. Betul gak? Nggak ada hujan, pakai gerimis. Nggak ada gimana, nggak ada tanda-tanda pakai gerimis lagi. Ini lagi terang, tahu-tahu gerimis. Sampai orang-orang bilang, wah bidadari lagi mandi. Bidadari lagi mandi. Emang lagi turun hujan, bidadari lagi mandi. Seperti kalau misalnya kita lihat ada habis hujan, artinya ada apa? Pelangi. Ada pelangi, itu bidadari lagi mandi. Masya Allah. Padahal itu hiasan alam. Emang kita mau ngelihat dari mana bidadari mandi? Pembiasan. Gitu. Pembiasan alam, dan itu hal yang wajar. Gitu. Itu namanya tabiatul alam. Jadi jamaah sekalian, kalau sabar terhadap kelakuan sang istri, pahalanya seperti pahala Nabi Allah Ayub. Kalau sabar. Sabar gak kira-kira jamaah suami ibu? Sabar gak? Tapi ibu sabar gak sama suami? Sabar. Itu dia maksudnya. Jangan maunya doang tuh suami sabar, ibu-ibu gak sabar. Gantian gitu. Nah kalau udah gantian, nah itulah yang disebut dengan seni kehidupan. Gitu, wajar. Kalau suami ngambek, kenapa? Istrinya ngambek mulu. Perlu juga memang pembelajaran sang suami. Satu waktu seperti itu boleh. Satu waktu boleh. Tapi jangan setiap waktu. Kan gak enak banget tuh istri gak ngapa-ngapa, ngambek. Gak apa-apa, mulutnya manyun lagi. Manyun lagi. Emang gak dosa tuh mulut manyun? Dosa gak ibu-ibu? Dosa. Ibu-ibu manyun kepada suami, sebelum ibu-ibu tobat bakal dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh seluruh langit. Malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya melaknat ibu-ibu kalau ibu-ibu manyun. Gede banget bang suami. Pulang pagi lagi. Ngapain tuh dia? Mancing. Dia mancing misalnya. Ini kan makin mancing konde tuh dia. Prasangka buruk aja udah luar biasa, benar-benar perempuan. Padahal bisa jadi tuh emang suaminya lagi uzur, motornya nggak ada bensin, nggak punya duit, duitnya diambil mulu sama suami, sama istri. Ada dompet dikit diambil, ada dompet dikit diambil, ya udah.
Tahu-taunya dia punya naik motor, kemudian bensinnya habis, nggak punya duit. Kan gara-gara ibu yang nyuri duit suami. Akhirnya datang telat. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Jadi itu nggak boleh istri atau ibu-ibu manyun kepada sang ngambek sama suami, nggak boleh. Nggak ada. Ya Allah, ibu ada masalah, jangan suami yang kena. Bu, ibu ada masalah dengan orang tua ibu. Ibu ada masalah dengan saudara-saudaranya ibu. Suami jangan kena dong. Nah, suami lagi nggak ngapa-ngapain, nggak jadi dia kena. Kesian banget. Suami baru pulang kerja, baru pulang ke rumah, ini dia nih, gini. Gara-gara ini. Nah, ente masalah sama keluarga ente. Ente ada masalah sama tetangga, nggak jadi suami yang kena. Betul gak ibu-ibu? Jangan, nggak boleh. Dosa. Kalau misalnya ibu-ibu mau dapat rahmat Allah, selalu dilaknati oleh Allah, nggak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami tidak ridho, kira-kira suami ridho nggak kalau dimanyunin gitu sama ibu-ibu? Nggak bakal ridho. Mana ada suami dimanyunin sama istri ridho? Nggak ada. Suami manapun nggak ada yang ridho. Dimanyunin, dibunciin, nggak ada yang ridho. Nah kalau ibu-ibu taubat, di mana manyunnya udah nggak ada, minta maaf sama sang suami. Kan kemarin sudah diajarkan betapa pentingnya sang istri cium tangan terus kepada sang suami. Bukan cium tangan lagi, cium kaki. Ibu-ibu belum jalanin yang itu? Ya, colek lagi. Belum? Udah gini hari? Ini saya nanya udah gini hari? La ilaha illallah. Kemana? Udah asar. udah mau maghrib. Belum cium kaki. Cium kaki dong. Bau cuci, emang juga bau cuci. Cuci sebelum dicium, cuci kakinya. Kan suami kan wudu mul. Kalau masih bau juga ya berarti wudunya nggak benar. Ya kan? Anda bersihin dulu pakai sabun, pakai sampo atau pakai apa namanya. Habis pakai sabun masih bau juga, minyak wangi udah. Cium gitu. Bang, maafin aja ya bang ya. Ya Allah bang, berapa puluh tahun bina rumah tangga masih begini-gini aja bang. Ya dah neng, abang maafin. Wah, ridho Allah turun tuh. Abang maafin neng, langsung turun ridhonya Allah. Luar biasa. Diistilahkan ridhonya Allah melorot semuanya dari atas sampai bumi. Saya ngomong pakai bahasa Betawi, ibu-ibu paham nggak? Daripada saya ngomong bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Mendingan saya ngomong pakai bahasa Betawi, saya ngerti, ibu-ibu juga ngerti gitu. Saya ngomong pakai bahasa madrasah, kampus, ibu-ibu nggak ngerti. Saya ngomong bahasa Arab, ibu-ibu juga nggak ngerti. Ya udah saya ngomong bahasa Betawi, ngerti kan? Alhamdulillah, gitu. Melorot tuh langsung rahmat Allah dari atas sampai ke bumi, blok langsung. Gara-gara ibu-ibu minta ridha dari sang suami, pijetin, masya Allah. Abang mana sih yang capek, masya Allah. Ya ampun nih dosanya sama Allah. Allah dibersihin kupingnya, dielap, diseka pakai air hangat, masya Allah. Luar biasa. Kayak gitu kayak ibu-ibu kepada suami. Terus ngapain aja kemarin? Kalau yang kayak gitu belum dijalanin, ngapain aja? Dan nikah udah belasan tahun, kayak begitu belum dijalanin. Untung aja. Ya lah, untung aja. Nggak ada kata telat, alhamdulillah. Nggak ada kata telat, alhamdulillah. Yang penting dilaksanakan, tuh ingat. Tapi jangan buru-buru sekarang ini, ntar sore. Ya, masa mandi suami lagi terang kayak gini, ada anak-anak gitu. Ntar sore atau malam mandiin. Pak, nanti ibu yang mandiin ya Pak. Masya Allah. Pakai air wangi, dan sebagainya. Kembang. Ya udah terserah ya kembang. Jadi terserah niatnya pengantin baru. Jangan niatin, aku niat mandi jenazah. Kasian banget. Suami masih hidup niat mandi jenazah. Niat ya Allah, niat pengantin baru lagi, masya Allah. Lo umur udah 50 tahun. 60 tahun niat pengantin baru, niat hasil insya Allah makin lengkap dan makin lengkap lagi, amin. Berapa banyak usia 60 tahun, masya Allah, lengkapnya masang suami makin-makinan. Ada gak? Banyak. Banyak. Ada. Saya lengkap. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini jadi contoh.
contoh kan? Pantas jadi ketua RT kalau begini jadinya. Lengket, Masya Allah. Tapi, Tanya aja coba. iya, lengket gak setiap hari? Iya, lengket banget. Apalagi jam ginari, lengketnya luar biasa. Lengket keringat. Jam ginari, Masya Allah. Tapi kan lengket mesra. Ya, itu bagus tubuh. Tempat tidur banyak keringat daripada tempat tidur nggak pernah ada keringat. Ini saya ngomong paham nggak? Ada banyak anak kecil nih soalnya. Oh, nggak ada. Berarti saya ngomong iya, Pak, nggak ada. Ini nggak ngerti. Jadi bagus, ukirlah tempat tidur dengan banyak keringat. Emang kemarin nggak ada keringat? Terus ngapain lagi? Di Bali juga kan ada keringat. Bali. Ya, paham nggak ibu? Saya ngomong. Jadikan tempat tidur kita banyak keringat. Ganti nggak ada masalah. Sehari sekali ganti seperti nggak ada masalah. Dan itulah kehidupan rumah tangga. Jangan marah-marah mulu. Banyak spray gampang. Udah kena keringat lagi. Ya, gampang. Ini apalagi pentel. Udaranya pentel. 1 menit udah langsung diganti spray lagi. Alhamdulillah. Paham nggak ibu saya ngomong? Tapi ingat Ramadan jangan dosa besar. Kalau mau ya habis tarawih. Tapi habis tarawih juga waktunya mepet. Udah 1 bulan penuh nggak usah deh. Mau ngapain lagi? 1 bulan penuh nggak usah. Ya, nanti habis Syawal mulai lagi. Basahin lagi itu tempat tidur dengan keringat. Tadi soalnya apa namanya? Beliau ngomong apa namanya? Lengket. Akhirnya ya udah lengket. Lengketin istri. Ngaku aja. Lengketin istri dengan keringat suami dan lengketkan suami dengan keringat istri. Ini gaya bahasa saya, ibu-ibu harus paham. Bisa paham?